Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Siti Musfira dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Syahwala. Jadi kami tujuannya ke sini mau sedikit bincang-bincang tentang pentingnya penerapan GMP atau GPPOB di industri makanan. Jadi sebelumnya mau tanya-tanya dulu ya Pak. Tanya-tanya sedikit. Apakah dengan kata-kata Saya Salsabila Ferdianti, panggil aja Salsa. Oke, dengan Kak Salsa. Oke, di sini yang pertama mau tanya dulu, Macasi ini beroperasinya sejak kapan ya Kak? Untuk store-nya sendiri baru dibangun 2025 bulan Oktober. Tapi Macasi ini sebelumnya udah ada di event-event atau nggak di CFD. Udah ada berarti sekitaran 2 tahunan lah kalau sama event-event itu. Cuma untuk store-nya baru berdiri tahun 2025 bulan Oktober. Untuk produknya sendiri itu ada apa aja Kak? Kita ada matcha, yang utamanya kan kita ada matcha. Terus untuk varian matcha itu kan ada beberapa varian lagi, kayak matcha latte, ada strawberry matcha, jadi ada varian lagi. Terus ada latte juga, kayak coklat latte, teh tarik, avocado, sama ada fresh tea. Kalau untuk makanan kita ada? Kalau makanan kita ada juga ada cheesecake, matcha brand cheesecake, ada beberapa varian juga, ada original gitu. Terus kadang juga ada banana pudding. Beberapa ada sih, kadang ada salt bread, pernah ada salt bread juga, cuman tergantung produksinya juga. Untuk bahan bakunya itu diperoleh dari mana Kak? Untuk matchanya kita kebetulan dari Jepang langsung. Untuk matchanya dari Jepang langsung. Kalau misalnya untuk cheesecake ya dari sini aja sih, dari sekitaran sini juga beli bahan bakunya. Oke, kemudian gimana cara Macasi menjaga kebersihan lingkungan, ruangan produksi, dan alat-alatnya gitu Kak? Kalau kami setiap hari itu emang jadi ada prepare. Kalau pagi itu tetap ada prepare, jadi prepare itu bersih-bersih, tetap sapu nyapu, lap-lap meja bar gitu kan, cuci. Terus di malam harinya sebelum closing juga ada bersih-bersih lagi, jadi tetap disapu, tetap lap-lap itu tetap harus gitu, jadi cuci gelas gitu kan. Jadi prepare itu ada di pagi sama di malam kalau untuk bersihnya. Cuman kalau untuk cuci itu kan setiap misalnya udah ada yang kotor langsung kita cuci gitu, atau ada yang kotor di meja kita juga langsung. Oke. Kemudian kalau boleh tahu, sebelumnya udah pernah ada yang sosialisasi ke Macasi mengenai penerapan GMP atau GCP? Belum ada sih, belum ada. Oke, berarti kita yang pertama Kak ya? Iya. Oke, jadi di sini tujuannya yang pertama kita mau sedikit memberi informasi mengenai pentingnya penerapan si GMP atau GPPOB ini. Yang dimana GMP ini merupakan Good Manufacturing Practice, atau kalau di Indonesia kita sebut GPPOB, yaitu cara produksi pangan olahan yang baik. Gitu. Nah, untuk GMP ini sendiri merupakan dia pedoman bagaimana cara memproduksi suatu produk itu dengan cara yang bersih sehingga nanti hasilnya aman dikonsumsi dan baik gitu. Kemudian untuk pedomannya itu kita berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pada pasal 71 yang isinya itu setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin. Nah, untuk tujuannya sendiri itu di sini yang pertama ada menghasilkan pangan yang aman dan bermutu, kemudian meningkatkan tanggung jawab industri pangan, kemudian meningkatkan daya saing produk, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan ada beberapa poin utama pada penerapan GMP ini. Yang pertama itu sanitasi lingkungan produksi. Jadi dalam artian lokasi ruang produksi itu harus di lokasi yang aman. Maksud aman ini adalah dia jauh dari tempat TPA misalnya. Kemudian lokasinya juga bukan lokasi yang sering terkena banjir gitu. Kemudian dipastikan juga lingkungannya selalu bersih gitu. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang higienis, dalam artian setiap pelaku yang terlibat dengan bahan makanan itu sendiri harus dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kebersihan. Misalnya sebelum dan sesudah produksi itu harus cuci tangan gitu. Kemudian yang ketiga ada bahan baku yang aman. Jadi harus dipastikan juga bahwa bahan baku yang kita gunakan ini aman dan sumbernya itu juga terpercaya gitu Kak. Kemudian selanjutnya sanitasi peralatan seperti yang kakak bilang tadi kan sepertinya sudah diterapkan di sini. Jadi setiap mau mulai proses produksi dipastikan alatnya selalu bersih gitu. Kemudian penyimpanan yang tepat. Penyimpanan yang tepat maksudnya kayak misal susu gitu yang sudah dibuka kan harusnya di dalam kulkas gitu. Kemudian untuk bubuknya sendiri harus di tempat yang kering, tidak lembab gitu, dan bebas dari hama gitu. Kemudian yang terakhir ada proses produksi yang baik, dalam artian pelaku maksudnya tim produksi itu dengan peralatan lengkap, misal apa bagian yang butuh apron menggunakan apron, yang membutuhkan sarung tangan misalnya menggunakan sarung tangan gitu Kak. Jadi itu dia poin penting dari GMP ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, udah jelas. Tapi baru pertama kali dengar ini. Tapi udah paham. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih udah kami ganggu. Iya,